Saudari-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, apa kabar? Semoga Anda tetap bersemangat dan bersukacita oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Hari ini Minggu 2 Oktober 2022, kita masuki hari Minggu biasa yang ke-27. Sabda Tuhan yang akan kita baca, kita dengar dan renungkan hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 17 ayat 5 sampai 10. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa, rasul-rasul itu berkata kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan ia akan taat kepadamu. Siapa di antaramu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalikan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, 'Mari segera makan'? Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum.' Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, 'Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan.'" Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terberkati, dalam tradisi kitab suci, beriman berarti mengandalkan atau menaruh percaya kepada Allah untuk mengharapkan suatu masa depan yang lebih baik. Dikisahkan dalam sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan bersama hari ini, para rasul mohon kepada Tuhan untuk menambahkan iman mereka. Tuhan pun mengingatkan mereka dan kita bahwa kualitas iman itu lebih penting daripada kuantitas atau jumlah iman yang dimiliki. Tadi para murid minta kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Tapi Tuhan menjawab mereka, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan ia akan taat kepadamu." Yesus mengingatkan mereka bahwa bukan kebesaran atau jumlah iman mereka yang banyak, melainkan kebesaran kuasa Allah yang bekerja melalui mereka yang akan mampu memindahkan gunung. Saudari-saudaraku yang terberkati, beriman itu berarti percaya. Percaya itu seperti Anda yang dengan berani dan penuh kepercayaan menyimpan sejumlah besar uangmu ke suatu bank karena Anda yakin bahwa bank pilihanmu itu aman dalam menyimpan sejumlah uangmu. Percaya itu seperti Anda yang berani menyerahkan kunci rumahmu kepada tetangga dekatmu di saat mau bepergian keluar kota atau mau mudik. Sehingga dalam beriman kita menaruh kepercayaan dan seluruh hidup kita letakkan pada kuat kuasa kasih Tuhan. Pernah juga dituliskan dalam surat kepada orang Ibrani demikian, "Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat." Maka kita tidak perlu lagi minta supaya Tuhan menambahkan imanku secara jumlah supaya menjadi besar dan iman mereka, para murid, menjadi semakin banyak. Kita mohon agar iman kita
semakin berkualitas. Iman kita akan semakin berkualitas di saat kita mau percaya dan meletakkan seluruh hidup kita pada kuasa Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah, lalu bagaimana caranya agar kita bisa meningkatkan kualitas iman kita? Iman akan semakin berkualitas di saat Anda dan saya, kita semua, mau bersyukur di dalam segala hal kepada Allah. Lalu pertanyaannya adalah, seberapa sering kita bersyukur kepada Allah? Ketika kita boleh menikmati kesehatan yang baik, atau ketika kehidupan rumah tangga dan usaha kita berjalan dengan baik, tidak ada masalah dan lancar semuanya. Berapa banyak dari kita yang bersyukur kepada Tuhan atas semua karunia yang telah kita terima tanpa kita harus meminta kepada Tuhan. Dan kita juga sering menghubungkan kesehatan yang baik yang kita peroleh oleh karena kita menjaga pola makan dan olahraga yang benar, dan juga seringkali kita menghubungkan kesuksesan kita dengan kerja keras dan kecerdasan kita. Benar bahwa itu semua oleh karena usaha dan kerja keras kita. Tetapi bukankah Allah yang maha tinggi, yang memperkenankan kita dan berikan waktu kepada kita dan kesempatan kita untuk menunjukkan usaha-usaha itu? Tanpa berkat Tuhan, kita tidak bisa bekerja. Tanpa berkat Tuhan, kita tidak bisa mengembangkan usaha dan juga mengalami kebahagiaan di dalam hidup ini. Lalu seringkali yang terjadi adalah hanya ketika badai-badai muncul di dalam hidup kita, barulah kita ingat akan Tuhan. Datang kepadanya dengan segepok doa, permohonan-permohonan kita oleh karena masalah-masalah yang bertubi-tubi datang kepada kita. Dan dalam kebaikan Tuhan yang tiada batasnya, Ia pun sering menjawab dan mengabulkan doa-doa kita. Kita perlu mendengarkan nasihat dari Santo Agustinus yang pernah mengatakan demikian. Berdoalah seolah-olah segala sesuatu bergantung pada Allah, dan bekerjalah seolah-olah segala sesuatu bergantung padamu. Sehingga beriman itu seperti Bunda Maria, Bunda Tuhan kita Yesus Kristus, yang tetap percaya kepada Yesus Kristus putranya, bahwa putranya pasti akan buat sesuatu atas hal yang kurang di dalam perjamuan nikah di Kana. Ia tetap percaya walaupun Yesus putranya seolah-olah menolak permintaannya dengan mengatakan, "Ibu, saatku belum tiba." Maria tidak marah karena ditolak. Maria tidak marah dan putus asa. Ia tetap menaruh percaya kepada putranya. Putranya pasti berbuat sesuatu atas kekurangan itu. Maka ia tetap percaya dengan mau mempersiapkan jalan bagi Tuhan, jalan bagi putranya untuk melakukan mukjizatnya, yaitu dikisahkan dalam perjamuan nikah di Kana itu, Maria minta kepada para pelayan untuk menuruti saja apa yang nanti dikatakan oleh Tuhan. Dan benar, dalam Yohanes 2 ayat 5 kita bisa membaca, Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Dan benar, Tuhan Yesus meminta kepada para pelayan itu untuk menyiapkan air yang nanti akan diubah menjadi anggur. Saudari-saudaraku yang terberkati, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus Anda lakukan agar bisa mempersiapkan jalan Tuhan bagi terkabulnya doa-doamu? Artinya, tetaplah bertekun dalam doa, bertekun dalam pekerjaan, dan bertekun dalam keutamaan serta kebaikan. Selebihnya, Tuhan Yesus akan berkarya untuk kita dalam cara yang tidak kita duga. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Allah Bapa Maha Baik, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu yang senantiasa tercurah atas setiap kami. Kami bersyukur dan memuji-Mu atas nafas kehidupan dan kesegaran yang masih boleh kami alami hingga saat ini. Semoga hari ini kami bisa bertumbuh dalam iman kepercayaan kepada Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang darinya kami mendapatkan rahmat demi rahmat untuk hidup kami. Doa ini kami aturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah Meraja sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang terberkati, dimanapun Anda berada, dan dalam situasi apapun hidupmu, tetap semangat, tetap optimis, and stay calm with Jesus.